Ingin membuat Allah jatuh cinta, segera taubat. Maka kullu taibin indi syabun. Semua orang bertobat yang menyegerakan tobat itu pemuda, walaupun dia sudah tua. Ini ada yang pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang, itu mesti ditobatkan itu. Ya, waktu jalan terus kita memandang orang dengan hina, itu kalbunya mesti ditobatkan, itu wajib. Berarti kita ini nggak ada yang selamat daripada dosa, nggak ada dosa zahir, dosa batin. Coba matanya hari ini ada yang nggak dosa nggak? Apa kayak tanda taubat diterima? Maksudnya taubat di situ taubat yang diterima. Qala an-nadamah, ada rasa penyesalan, bukan menyesal takut ditinggal orang, takut dihina orang, tapi menyesal karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut an-nadamah. Dan semua orang yang bertobat walaupun telah di atas 40 itu mudah, ya. Tapi yang di bawah 40 bertobat disebut oleh Rasulullah SAW, ma min syai' ahabbu ilallahi min syabin ta'ib. Tidak ada yang lebih membuat Allah senang, yang lebih membuat Allah lebih suka, seorang pemuda yang bertobat. Kalau orang tua tobat wajib, emang semestinya dia taubat. Alaikat taubah wa alaiyal qabul. Kewajibanmu bertobat, kewajibanku menerima tobatmu. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang hadis qudsi, ini hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi dia hasan li ghairihi. Inna Allah yaqulu, Allah berfirman, idza taba 'abdi, jika ada seorang hambaku bertobat, ila ansaitu jawarihahu. Idza taba 'abdi ilayya, jika seorang hamba kembali tobat kepadaku, ansaitu jawarihahu, ansaitu jawarihuhu amalahu. Aku akan buat tubuhnya lupa dengan histori dosanya, ya, biar wa ansaitul biqa, bahkan aku buat dia lupa, tidak minat ke tempat yang dulu dia maksiat. Wa ansaitu hafizai, bahkan aku menghapus memori dari dua malaikat yang mencatatnya, hatta la yashhada alaihi yaumil qiyamah, sehingga dua malaikat ini nanti tidak bersaksi bahwa orang ini bermaksiat. Nah, itulah orang yang nanti di surga, yang nanti di akhirat pas dicek semua amal dia maksiat semua, mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu maksiat semua. Ketika malaikat mau ambil dia, apa kata Allah? Tunggu dulu, cek dulu kolbunya. Ternyata di kolbunya ada syahadat, asyhadu an la ilaha. Ini rahasia kita dengan Allah yang kemudian kita bagi-bagi jadi rahasia umum, bahwa mesti memperbaharui syahadat. Siapa tahu kita sama orang yang 100 itu, yang membunuh 100 orang itu. Siapa tahu kita orang yang ketika nanti di audit di akhirat, ya, bukan di audit lagi, di sidang di akhirat, semua kesalahan kita sama, semuanya banyak. Ya, jangan sampai kemudian kayak bersisa 500 tahun ibadah, tapi ternyata dia sujud ke syaitan mati, lagi sujud ke syaitan mati. Apa kata ibu? وجعلنا من المتطهرين وجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أبد الأبد وأمد الأمد، صلاة ما لها حد يحدد ولا تدخل تحت قيد عدد ولا تدخل تحت قيد عدد، وعلى التابعين وتابع التابعين ليوم الدين. Kita masih pada fasal taubat. Sekarang kita masuk ke indikator taubat diterima. Temanya ciri atau tanda taubat diterima. Itu judulnya. Itu judulnya sekarang. Masih halaman 6. Ini dari bawah baris ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. Qila ya Rasulullah, setelah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, berkatalah seseorang, wahai Rasulullah,
apa tanda taubat diterima? Maksudnya taubat di situ taubat yang diterima. Qala an-nadamah, ada rasa penyesalan. Bukan menyesal takut ditinggal orang, takut dihina orang, tapi menyesal karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut an-nadamah. Ini kabar gembira, ini karena mayoritas yang ngaji muda. Ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang yang bertobat walaupun telah di atas 40 itu mudah. Ya. Tapi yang di bawah 40 bertobat disebut oleh Rasulullah SAW, "Ma min syai' ahabbu ilallahi min syabin ta'ib." Tidak ada yang lebih membuat Allah senang, yang lebih membuat Allah lebih suka seorang pemuda yang bertobat. Kalau orang tua tobat wajib, emang semestinya dia tobat. Iya, udah dekat tuh. Antum sekarang 41 ya? 42 tuh, lebih tua lagi dari perkiraan. Jadi kayak Farel ini, Dawami ini tobat, itu Allah langsung seneng. Langsung Allah kemudian ridhonya melimpah. Tapi kalau kayak Bang Do ini tobat, emang seharusnya ente tobat. Ya, yang sudah di atas 40, ya Pak Parjo nih, itu emang semestinya tobat. Nggak ada tanggung-tanggung lagi nih, ya. Ingin membuat Allah jatuh cinta, segera tobat. Maka kullu taibin indi syabun. Semua orang bertobat, yang menyegerakan tobat itu pemuda, walaupun dia sudah tua. Oke, ayo segera muda lagi. Wa qalu innallaha yaqulu fi ba'di kutubi, dalam kitab-kitab terdahulu ada kalimat dari Allah Ta'ala, wahai manusia, kalimatnya panjang, paling ujung kita ambil, baris ketiganya langsung. Kalau di pesantren harus dibaca atu-atu, tapi kalau di majelis, karena enggak semuanya santri kitab, kita boleh ambil meaning yang kita maksud aja. Di baris ketiganya paling ujung, alaikat taubah wa alaiyal qabul. Kewajibanmu bertobat, kewajibanku menerima tobatmu. Itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang hadis qudsi, ini hadisnya tidak sampai derajat sahih, tapi dia hasan li ghairihi. Innallaha yaqulu, Allah berfirman, idza taba 'abdi, jika ada seorang hambaku bertobat, ila ansaitu jawarihahu. Idza taba 'abdi ilayya, jika seorang hamba kembali tobat kepadaku, ansaitu jawarihuhu amalahu, aku akan buat tubuhnya lupa dengan histori dosanya. Ya, biar gampang kayak di YouTube. Lupa dengan ya, jadi kalau di search gitu nggak ketemu karena sudah di reset. Berarti tobat itu meriset bad history. Ya, sejarah-sejarah kelam lah ya, sejarah-sejarah buruk kita. Wa ansaitul biqa, bahkan aku buat dia lupa, tidak minat ke tempat yang dulu dia maksiat. Wa ansaitu hafizai, bahkan aku menghapus memori dari dua malaikat yang mencatatnya, hatta la yashhada alaihi yaumil qiyamah, sehingga dua malaikat ini nanti tidak bersaksi bahwa orang ini bermaksiat. Oh, malaikat bisa dibuat lupa oleh Allah, itu caranya. Oh, aneh jadi tahu cara ngalahin malaikat mungkar, Raqib dan Atid. Ternyata ini deh yang kita cari-cari selama ini ya, cara bikin amnesia malaikat, Raqib dan Atid, kita bertobat. Ini ilmu dari Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah emang lebih tinggi daripada malaikat kan? Ya, tahu kunci-kunciannya malaikat. Maksud ini apa?
Antum secara memori, secara akliyah pasti masih ingat sama dosanya, tapi nggak ada minat untuk balik gitu. Nggak ada minat untuk balik ke tempat itu, ketemu orangnya atau menyelusuri, itu nggak ada minat. Ya, itu sebabnya kita menyarankan orang-orang yang bertobat menghapus semua komunitas lamanya. Ya, tapi ada satu maksiat yang tidak bisa, kita nggak boleh masuk. Ya, maksiat LGBT. Ya, maksiat LGBT ini menyerang korin kita. Maka bukan ruhnya yang salah badan, tapi korinnya terkena virus. Korin ini kan melengket sama kita terus, ini mewas-was terus. Ya, ini kacamata ilmu tasawuf ya. Sepakat nggak sepakat urusan antum. Kalau dalam psikologi barat, Sigmund Freud dan cerita bagi dia itu kebutuhan seksual boleh-boleh aja kata dia. Padahal semua agama dari dulu sampai sekarang melarang itu. Ya, kita doakan keluarga kita, semua kita ya terjauh dari itu. Jika ada yang kena, semoga Allah sembuhkan. Itu penyakit batinnya. Ya, nggak boleh benci sama orangnya, benci dengan perbuatannya. Dan nggak usah sok-sok kemudian mau jadi pahlawan. Itu bukan wilayah kita. Karena korin kita semuanya rata-rata kafir. Yang dapat mengislam korin hanya Rasulullah SAW atau wali-wali gaus barangkali ya, wallahu alam. Ya. Jadi itu bukan tugas kita. Jadi antum kalau punya teman-teman yang terkena gitu, jangan kemudian sosok jadi teman curhatnya, ya. Jangan. Pasti kena. Ya, pasti kena. Itu bukan wilayah kita, ya. Apa kata Nabi SAW jika ada orang begitu, akhrijuhu minal buyut, ya. Ini bahasa beliau. Keluarkan dia dari rumah, tapi nggak dirajam. Nggak boleh orang begitu dirajam. Dia cukup dipisahkan dari komunitas. Nah itu berat, ya. Nah, itu mesti ada satu lembaga yang ngurusin itu. Ini bukan wilayah kita. Semoga Allah Taala jaga keluarga itu semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang sudah terjebak nggak usah khawatir. Taubat pasti Allah terima. Dan kalau taubat antum serius, pasti minat kepada itu hilang. Dan gak ada kemudian keinginan kembali ke orang-orang itu. Pasti nomor kawan-kawannya dihapus, kalau perlu pindah tempat tinggal. Kenapa bro? Si bro kecil ini ya, Royanil. Wa'alam. Nah, sekarang perangkat taubat. Nah, apa yang disebut jadi perangkat taubat? Jadi kalau kita melakukan ini, baru disebut orang ini melakukan taubat. Pertama, zikru ghayati qubhid dzanb. Mengingat seburuk-buruk maksiat yang dilakukan. Pasti nangis, benar nggak? Maka diribat kalau talqin pertama itu syahadat, talqin kedua itu taubat, talqin ketiga baru ismul jalalah, ismuz zat, baru la ilaha illallah, Allah Allah. Jadi pertama apa dulu? Syahadat, yang kedua taubat. Taubatnya ditalqin loh ya. Jadi ditalqinnya satu, astagfirullah, dosa mata, astagfirullah, itu talqin taubat namanya. Ya, satu-satu, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki disebutin, zahir lalu batin, masuk ke kolbu. Dosa sakit hati, dosa sombong, dosa kesel, dosa belagu, semua dosa hati kita yang hanya kita yang tahu. Coba hari ini ada yang pernah merasa dirinya lebih mulia dari orang, itu mesti ditobatkan itu. Ya, waktu jalan terus kita memandang orang dengan hina, itu kolbunya mesti ditobatkan, itu wajib. Berarti kita ini nggak ada yang selamat daripada dosa, nggak dosa zahir, dosa batin. Coba matanya hari ini ada yang nggak dosa nggak? Nggak yakin ini mata antum tuh. Nggak ngelihat keluar, ngelihat di handphone sendiri, kan kelihatan. Mata itu punya memori sendiri, nggak bisa dibohongi. Ya, nggak di matanya, di telinganya, dengerin siapa?
Kiai Haji Rocky Gerung, ya kan, dengan Kiai Haji Roma Irama, ya kan, dengan Kiai Haji apa lagi Bu ya? Ya, kalau nggak sanggup bahasa dia nggak usah diikutin. Bahasa dia kan bahasa tinggi lah ya. Ya, hanya dia dan Tuhan yang mengerti itu ya. Ya, antum mencoba-coba paling bisa menirukan nya doang ya kan. Yang dia maksud kan nggak ngerti. Ngeri Bu ya, Bahlil disebut iblis Bu ya. Ya, ngeri kali itu ya. Yang tahu iblis biasanya juga mirip-mirip sama dia. Zikru syiddati uqubatillah. Mengingat, jadi kalau orang sudah ingat dosanya, maka ingatlah berat yang akan ditanggung kalau orang dosa. Yang ditanggung itu bukan malu kepada makhluk, tapi malu kepada Allah. Siksa Allah itu yang diingat. Maka wajib belajar akhir zaman atau akhirat. Wabil akhirati hum yuqinun, ayat yang dibaca Buya tadi ya. Dan terhadap akhirat mereka yakin. Akhiratnya dulu didahulukan, baru yakin muncul. Ya. Terus yang ketiga, dzikru da'afika wa qillati hilatika fi dzalika fa inna man la yatahammal min harri syamsin wa latmati syurta wa qarsi namlatin kaifa yatahammal har nar jahannam wa darbi maqami zamaniyah. Ya. Sanggup nggak berdiri gali 5 menit di bawah terik matahari? Nggak sanggup. Gimana kira-kira kalau kita berdiri di dalam api jahanam? Bayangin gitu sudah nggak sanggup ya. Beberapa orang kadang lagi zikir talqin itu diperjalankan rohaninya, dia melihat dirinya masuk neraka. Beberapa orang ya. Tapi neraka itu ada neraka maknawi di dunia. Sebagaimana ada surga maknawi di dunia. Surga maknawi di dunia adalah majelis ilmu. Ya, disebut Riyadul Jannah. Maka jika dibalik, neraka maknawi di dunia lawan dari zikir. Zikir itu menenangkan kolbu, ilmu itu memuaskan kolbu. Berarti yang menggelisahkan jiwa pikiran itu neraka dunia. Yang hidupnya gelisah. Maka kalau gelisah, nggak tahu jalan kepada Allah, cari narkoba, ya kan? Berarti udah zulumat, gelap, tambah gelap lagi. Kalau dia nggak konsumsi narkoba, gelisah lagi. Maka saya menghimbau siapapun yang kecanduan narkoba, nggak usah khawatir, ya. Datang ke, ada Abah Hanom itu ada namanya pesantren Inabah, ya. Kita di Ribat belum buat Bu ya. Kita ada juga sebenarnya terapinya. Pakai zikir juga, pakai mandi malam juga, pakai puasa, pakai bekam, pakai olahraga, pakai kesibukan, pakai treatment. Cuma ribet juga ngurusin begituan. Ya, ngurusin orang sehat aja ribet. Gimana ngurusin orang sakit? Itu amaliyah luar biasa, amal soleh yang diwariskan Abah Hanom itu. Ya, semoga Allah berkahi beliau dan keturunan beliau dan semua orang-orang yang mencintai menyayangi beliau ya. Amin ya rabbal alamin. فَإِذَا وَظَبْتَ عَلَى هَذِهِ الْأَذْكَارِ, halaman ke-7, sudah baris ke-6 ini ya, baris ke-5. Jika engkau membiasakan ini, mengingat dosa kita, jijiknya dosa kita itu, mengingat efeknya nanti di akhirat, dan ingat diri kita nggak sanggup, kata beliau, jika engkau membiasakan ini, وَعَوَدْتَهَا عَنَا اللَّيْلِ وَأَطْرَفَ النَّهَارِ, engkau muhasabah siang malam begini, berarti muhasabah itu ajaran sufi bukan? Ya, dipakai loh oleh kawan-kawan mabit tuh di Ikhwan Muslimin PKS kan. Maka orang PKS nggak boleh anti tasawuf. Ya, Ikhwan Muslimin nggak boleh anti tasawuf karena mabit Ikhwan Muslimin diambil dari tarekat Syadziliyah Hasafiyah. Karena Hasan Al-Banna dia seorang pengamal tarekat Syadziliyah cabang Hasafiyah. Ya. Kalau pergerakan kita beda nggak apa-apa, ya. NU kan sudah punya gerakan sendiri, Muhammadiyah sudah manhaj sendiri, itu lokal. Ikhwan Muslimin impor dari Mesir, di Mesir sendiri diharamkan, di Indonesia diterima baik-baik. Itu hebatnya Indonesia kan. Indonesia kan diharamkan cuma HTI,
Ahmadiyah pun nggak dilarang secara lembaga, hanya difatwakan haram karena berdasarkan Ahlussunnah nyimpang. Tapi jangan sampai fatwa kita bikin orang brutal gitu. Saya nggak sepakat ya. Jangan sampai antum dengar kiai berfatwa ini sesat terus kita kemudian geruduk orangnya, itu nggak boleh. Itu di luar fatwa. Maka fatwa begitu darar, bikin beringas, itu fatwa ulama su. Dan kita doakan MUI kita nggak begitu, amin. Kita doakan ulama-ulama kita di MUI, ulama-ulama yang kolbunya baik, ya, bukan ulama su, ya, amin rabbal. Ulama itu nggak ada yang ngawasin, nggak ada KPK-nya, nggak ada DPR-nya. Terus siapa yang ngawasin? Ahli ilmu umat. Kita harus awasin, ya. Jangan antum kemudian menurut-nurut aja, ya. Kita harus bijak. Oh, kita kan harus ikut ulama Rabbani, bukan ulama duniawi, bukan ulama yang mencari ya biar gagah-gagahan, enggak. Kita nggak perlu yang begitu, itu bukan ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihil, yang takut kepada Allah, yang bermakrifat kepada Allah, itu yang disebut ulama. Oke, fa in qila, nah, fa innaka statahmiluka. Jadi jika orang muhasabah setiap hari ingat begini, itu yang disebut kerangka taubat nasuha. Jadi apa yang disebut taubat nasuha? Pertama tadi apa? Mengingat sejijik-jijiknya, seburuk-buruknya amalan maksiat kita, lalu kita menganggap diri kita ini hina. Jadi awal seorang itu bertobat, dia merasa hina di hadapan Allah. Dia merasa hina, jadi dia kalau duduk sama orang, dia memandang, ya Allah, aku ini paling hina dari semua orang yang ada hari ini. Tuh, baru benar tuh. Baru benar awal tobatnya, ya. Lalu dia ingat iqab dari Allah. Dia taubat bukan karena malu nanti ketahuan makhluk. Duluan yang tahu makhluk apa Allah? Ya, malu ke Allah atau ke makhluk? Rata-rata orang takut dia maksiat, dia keungkap ke makhluk. Betul, iya. Tapi yang lebih awal adalah takut kepada. Jadi kalau antum punya perasaan begitu, langsung buat kias analog di kalbu. Ya Allah, kepada makhluk pun aku malu, apalagi kepada engkau, gitu caranya, ya, biar nggak keputus muraqabahnya. Fa in qila alaysa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nadamu taubah. Kalau ada ya orang mengatakan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an-nadam, menyesal itu taubat. Walam yadhkur mimma dzakartum wa syaddatum syai'an yuqalu lahu, ya, tapi tidak menyebutkan 3 jenis yang barusan. Apa jawaban Syekh Saman? Awalan anna nadam ghair maqdur lil 'abdi. Ala tara annahu taqa'ud nadamah an umurin fi qalbi. Ketahuilah bahwasannya menyesal itu ghair maqdurin lil 'abdi, tidaklah disanggupi oleh seorang hamba. Bukankah engkau melihat bahwasannya penyesalan itu adanya di kolbu? Nyesal itu di pikiran atau di kolbu? Ya, di kolbu. Orang kalau mikir nggak bisa dia tobat. Jadi tobat tuh nggak pakai pikiran, tobat tuh pakai kolbu. Orang pakai kolbu langsung dia nangis. Ya, saya berkali-kali bimbing orang istighfar. Itu kalau pikirannya masih main nggak tembus. Itu barrier, nggak bisa tembus. Maka cara nembusnya buat dia mengingat masa lalunya. Tekniknya begitu. Orang kalau ingat masa lalu dia, lupa dia mikir. Ya. Jadi nanti kalau ada teman-temannya yang lagi susah untuk dimasukin, ya ingat masa-masa lalu dia. Ya. Itu yang disebut di Quran terhadap Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang aku berikan kepadamu. Jadi dia harus flashback. Memori itu nggak pakai akal, dia pakai perasaan. Yang paling gampang diingat yang dirasa, benar nggak? Itu sebabnya makhluk terkuat, ras terkuat di muka bumi, ya, itu paling sering ingat waktu dia disakiti oleh pasangannya. Karena nggak perlu diingat-ingat, dia perasa. Ahli sejarah emang. Ya,
Mohon sabar ya. Jangan kemudian antum debat ya. Oh, no, kamu masih ingat dulu, emang begitu, mau gimana lagi? Ya, kalau laki-laki pasangannya lagi begitu, nggak usah debat, panjang, ya bisa 3 hari 3 malam antum nggak selesai. Ngalah aja ya. Fa'fu wasfahu waghfiru, begitu di Quran. Fa'fu, berbesar hatilah engkau. Jangan tersinggung dengan memori-memori mereka itu. Kan makhluk terkuat. Rasa apa? Rasa terkuat di alam semesta. Terus wasfahu itu ini tips ya, kalau lagi konflik jangan cuma adep-adepan. Pegang tangannya. Ya, kalau perlu peluk, dekap dia. Udah selesai itu ya. Habis tuh ngomongannya, lah tutup langsung. Ya. Tapi kalau masih ada pada lalu begitu aja terus nggak selesai sudah. Mau start kayak apa kayak sama aja ya. Dan yang ketiga di Quran apa? Waghfiru, nggak mempan satu, nggak mempan dua. Allah mengatakan nih sifatku, namaku Ghafur, kamu pakai waghfiru. Apa arti waghfiru? Pakaikanlah sifat pengampunku. Pengampun itu artinya menghapus kesalahan orang. Dia salah tapi dianggap gak salah. Itu manajemen obat di dalam keluarga ya. Kalau mau rumahnya baik ya. Saya pun sedang belajar ya. Kan Quran itu bergerak terus. Dan setiap masa ada masalah kita harus balik lagi ke ayat itu gitu. Ya, setiap hari kita harus memakai ayat itu. Aneh aja begitu bagi antum ya. Kayaknya parah tuh. Oke. Dan di sini disebutkan seperti yang kami sampaikan tadi. Jadi menyesal itu bukan karena takut kepada makhluk, tapi karena takut kepada Allah. Ya. Buya Aldomi ini ceritain ke saya, ada orang mau tobat, tapi nggak bisa tobat. Ditunjukin wajah kakek gurunya, diam doang dia. Ditunjukin wajah gurunya, langsung dia nangis. Berarti kalau malu kepada Allah nggak bisa muncul, malu kepada guru itu disebut rabitah. Ya, minimal malu dulu ketemu guru. Itu rabitah itu. Itu benar itu metode itu ya. Ya, cuma itu nggak akan kuat juga kalau rabitahnya habis. Rabitahnya putus sudah. Ya, ikatan hati sama guru. Ya. Makanya kalau ada salah jangan menjauh dari guru. Mendekat ke guru. Antum kalau salah tambah lari, itu sama dengan lari dari Allah, karena ilmu Allah ada pada guru. Kita kalau salah kepada Allah, kita lari nggak dari Allah. Justru kita mendekat, minta maaf kepada Allah. Begitu juga antum kalau salah kepada kawan, sahabat, jangan menjauh dari dia. Mendekat kepadanya, minta maaf. Ya, di dalam diri manusia itu kan ada nurullah. Nur Allah itu nanti yang membimbing dia untuk memaafkan kita. Ya. Kenapa orang berani ngomong gini? Mu sampai mati aku gak akan memaafkan kamu. Saya nggak yakin. Coba aja deketin dia, pegang tangannya, salaman. Kekuatan salaman itu luar biasa. Maka di Quran disebut wasfahu. Saya udah ketemu lebih dari 10 orang yang ngomong begitu. Pas kita ajak salaman, hilang tuh. Ya gue maafin gitu. Ya, katanya sampai mati nggak di, sampai kiamat makan. Kayak dia tahu aja kiamat kapan kan. Kayak umurnya sampai kiamat bu ya. Nah, ini semua penjelasannya hampir sama. Sekarang kita loncat ke bagian, bukan loncat ya, maju bagian bawah. Fa'lam anna hadha amrun mumkin wa mustahil wallahu yakhtassu bi yasha. Thumma min syuruti taubah alla yata'ammad dhanban fa in waqa'a minhu bisawin aw khata'in fa huwa ma'fun. Ini sudah saya jelaskan tadi ya bersama. Sekarang bagian yang terakhir malam ini paling penting. Fa in qulta innama yamna'uni minat taubah anni a'lam min nafsi anni a'udzu ila dhanbi wa la asbut ala taubah. Ini semua orang ngomong begitu.
Dan kebanyakan ustadz tidak memahami bab ini, lalu membuat istilah gak boleh taubat sambalado. Saya sering menyebut ini ya, itu kalimat syaitan. Hati-hati, ini ustadz jangan ngomong kalimat syaitan. Ustadz loh ngomong kalimat syaitan. Kalau tobat cukup sekali tobat, nggak ada begitu. Apa kata Imam? Ini wali Allah, Qutbul Akwan, wali Ghaus di zamannya, yang mewarisi ilmu Sayyidina Muhammad SAW. Apa kata beliau? Jika engkau mengatakan, aku ini tidak mau ngaji tarekat, gak mau talqin, gak mau zikir, gak mau ke majelis, gak mau tobat, gak mau hijrah. Kenapa? Karena aku takut nanti mengulangi kesalahanku kembali. Sama gak semua orang begitu? Rata-rata semua orang begitu? Apa jawaban beliau? Fa'lam anna hadha min ghurur syaitan. Ketahuilah persepsimu itu adalah tipuan syaitan yang berhasil dibuat dalam kepalamu. Berarti orang itu tertipu. Itu yang disebut dalam dua ayat terakhir surat Luqman ya, wala yaghurrannakum billahil gharur. Itu maknanya. Jangan kamu tertipu dengan Allah, itu maksudnya. Kalau saya tobat terbalik lagi gimana? Emang ente tahu habis tobat bakal hidup? Itu namanya tulul amal, panjang angan. Siapa yang tahu dirinya setelah tobat masih hidup? Orang yang bunuh 100 orang, ya ternyata di tengah jalan dia tobat, dia mati kan? Terus siapa yang tahu? Dia kan membayangkan dia masih hidup sampai di kampung sebelah, meninggal, belum beramal kecuali tobat. Jadi dia nggak punya amal kecuali syahadat sama tobat. Ngeri gitu. Nah itulah orang yang nanti di surga, yang nanti di akhirat pas dicek semua amal dia maksiat semua, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki itu maksiat semua. Ketika malaikat mau ambil dia, apa kata Allah? Tunggu dulu, cek dulu kolbunya. Ternyata di kolbunya ada syahadat, asyhadu an la ilaha. Inilah rahasia kita dengan Allah yang kemudian kita bagi-bagi jadi rahasia umum, bahwa mesti memperbaharui syahadat. Siapa tahu kita sama orang yang 100 itu, yang membunuh 100 orang itu. Siapa tahu kita orang yang ketika nanti di audit di akhirat ya, bukan di audit lagi, di sidang di akhirat, semua kesalahan kita sama, semuanya banyak. Ya, jangan sampai kemudian kayak bersisa 500 tahun ibadah, tapi ternyata dia sujud ke syaitan mati, lagi sujud ke syaitan mati. Apa kata iblis? Iblis menyerupain diri jadi syekh. Barsiso, dia lagi disalib. Jika engkau aku selamatkan malam ini, mau nggak sujud kepadaku? Kata dia, ternyata Barsiso ini sakti karena wiridnya, tapi kolbunya masih syirik khafi. Dia udah gila hormat orang. Maka dia sekarang malu kalau maksiatnya ketahuan sama orang. Itu yang dia nggak sanggup dia tanggung. Dia nggak sanggup menanggung maksiat dia ketahuan sama orang. Maka si iblis nih jual bab itu. Karena ente kalau besok dieksekusi, malunya kamu sekampung. Mau nggak kamu selamat? Malam ini melarikan diri. Mau? Ya? Dibuka, tapi syaratnya satu. Sebelum kamu lari, kamu sujud dulu kepadaku. Di waktu dia sujud, ternyata itu ajalnya, mati dalam keadaan syirik. Itu yang disebut dalam hadis qudsi, bukan hadis qudsi, hadis penciptaan makhluk ya. Fawalladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum ya'mal bi'amali ahlil jannah. Ada seorang kamu, ini maksudnya Barsiso, beramal seperti ahli surga. Bainahu hatta yakun bainahu wa baina al-jannah bainaha kadhira, sehingga antara dia dan surga hanya satu jengkal. Fayasbiqu alal kitab, tapi Alkitab telah menetapkan. Apa yang ditetapkan di Alkitab? Siapa yang syirik khafi, dia mati su'ul khatimah. Itu yang disebutkan dalam Alkitab. Itu yang tertulis di Lauh Mahfuz. Ya, fayasbiqu alal kitab, telah tetap dalam Alkitab. Apa yang telah ditetapkan terdahulu di kitab? Dia syirik khafi. Dia cuma menzahirkan amalan saleh, batin dia masih syirik khafi. Faya'mal bi'amali ahlil nar fayadkhulaha.
lalu dia beramal seperti amal orang ahli neraka, yaitu syirik, dan dia mati dalam keadaan syirik. Siapa orang yang dimaksud Nabi SAW? Bersisa. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga semuanya. Berarti wajib belajar ma'rifat. Jangan dahulukan ritual sebelum mengenal siapa yang disembah. Ya. Jadi apa kata beliau? Orang yang mengundur-undur taat, mengundur-undur ngaji, mengundur-undur belajar ma'rifat, mengundur-undur belajar tasawuf, menunda-nunda untuk hijrah, ya. Orang itu min ghururis syaitan, dia sedang ditipu syaitan. Wa min aina laka hadzal ilm, kamu tahu dari mana ilmu ini? Kamu tahu dari mana setelah kamu bertaubat kamu maksiat lagi? Kata Ibnu Athaillah apa? Masih ingat yang saya bahas? Jangan hina pemaksiat, siapa tahu itu akhir maksiat dia. Maka kita kalau terjebak maksiat, jangan putus asa, siapa tahu itu akhir maksiat kita. Dan jangan juga jumawa kalau berjasa, punya ketaatan, punya kelebihan, siapa tahu itu akhir antum taat. Besok udah maksiat semua. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Wasa antamuta ta'iyan qabla an ta'uda ila zan. Sama kalimatnya, Bu, ya. Boleh jadi siapa tahu kamu mati setelah tobat. Ya. Wa amal khauf min al-aud fa alayka al-azam wa sidq fi dhalik wa alayhi al-itmam fa in atamma dhalik fa in atamma fadhak wa in lam yatim faqad ghufirat adh-dhunub as-salifa wa takhallasta minha wa taharta wa laysa laka wa laysa alayka illa hadha dhanb alladhi ahdathtahu al-an wa hadha huwa ar-ribh al-'azim wal fa'idatu al-'azima al-kabira fala yamnuka khawfu al-'aud an at-taubah fa innaka min at-taubati abadan baina ahadil hasini apa tuh ya, husnayain, ya, antara husnayain wallahu walit taufiq wal hidayah fa hadhihi wa amal khuruj min dhunub akhlaqiyat. Oke. Maknanya sudah kita singgung tadi. Intinya jangan mengundur, jangan menunda tobat, jangan menunda hijrah. Maka siapapun yang ada di sini, di luar sana, yang online, yang offline, yang hadir, tidak hadir, jangan undur-undur hadir di majelis. Jangan antum jadi malaikat baru datang ke kiai. Ya, bawalah diri apa adanya, diri kita yang kotor ini, diri kita yang pendosa ini, lalu ngadu kepada Allah SWT. Wa man taba kaman la dzanbalah. Orang tobat dihitung enggak berdosa. Allah yang hapus. Allah yang menghapus. Masih nunda-nunda tobat? Gak usah tunda lagi, ya. Barangkali itu semoga bermanfaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf belum bisa salaman, tangannya belum kuat-kuat amat, ya. Next time lah. Nanti habis talqin zikir jamaah kita salam-salaman, ya. Insya. Sallallahu ala sayyidil mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala nabi.